Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam ibadah raya meskipun dalam satu kondisi yang berbeda. Hari ini saya di tempat ini, Bapak Ibu di sana di rumah masing-masing dengan keluarga. Tapi kita percaya bahwa ketika Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita masing-masing, Tuhan hadir lewat keluarga, rumah demi rumah, itu akan terjadi yang luar biasa. Berkat Tuhan akan tetap sampai kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin ya. Haleluya. Baik, mari kita sembah Tuhan. Mari kita katakan bahwa Engkaulah Allah Tuhan Yesus yang layak ditinggikan. Engkaulah Allah yang sangat-sangat luar biasa untuk ditinggikan. Pada hari ini setiap umat memuji. Pada hari ini setiap lidah dan mulut itu mendikan nama-Mu Tuhan Yesus. Mengatakan bahwa Engkaulah Allah satu-satunya yang hidup, satu-satunya Allah penguasa atas alam semesta ini Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan Yesus, dengan kerinduan hati kami Bapa, kami mau sembah Engkau Tuhan, kami mau tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan, berkati kami Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang ada. Engkau Allah yang mulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Amin. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Amin. Engkau layak kami sembah Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Allah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, Tuhan, bumi dan surga untuk menyembah. bumi dan surga menyanyikan Kemuliaan nama-Mu Bapa. Haleluya. Katakan Hosana. Hosana, Hosana. Hosana, Mari angkat tangan sama-sama katakan. Raya dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Katakan layak. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Haleluya. Ya Yesus, ya Rajaku, ya Allahku, kami meninggikan-Mu Bapa. Ini anak-anak-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Bapa pada pagi hari ini. Haleluya. Yeay.
katakan hosana bagi namamu Tuhan. Hosana. Sekali lagi hosana. Hosana. Layak dipuji. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Sekali lagi katakan layak dipuji Tuhan. Dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, selamanya. Amin. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama sembah saudara. Mari sama-sama sembah, tinggikan, lakukan namanya. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir di tempat saudara dan saya di sekarang ini. Kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau Tuhan. Hal yang ajaib, hal yang ajaib, hal yang ajaib, Yesus. Diri kami semua Bapa, Siap terima pujian, Siap terima anugerah. Haleluya, haleluya. Sembah saudara di dalam nama Yesus. Anugerahnya nyata saat ini, anugerahnya nyata. Roh Kudusnya tercurah sekarang ini di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan hari ini, yang dalam hal mengundurkan diri akan hadir sekarang ini di dalam nama Yesus. Engkaulah Allahku Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan yang luar biasa. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan siap untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus bahwa berkat-Mu itu tidak akan pernah terbatasi. Berkat-Mu itu kekal selamanya. Engkau sanggup menjangkau di tempat yang paling tersembunyi sekalipun ya Tuhan Yesus. Firman-Mu katakan, karena tangan tak kurang panjang untuk menolong, dan telinga-Mu Tuhan tak kurang mendengar untuk mendengarkan setiap permohonan, setiap keluh kesah dari setiap anak-anak-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus berfirman Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, mari Bapa bersama-sama dengan kami sampaikan sesuatu Tuhan Yesus untuk menguatkan kami, untuk kami bisa melangkah di masa pandemi ini, untuk kami tak memandang Engkaulah Allah satu-satunya yang luar biasa, sehingga kami bisa setiap hari, setiap detik menjadi pribadi-pribadi yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Ini kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah yang dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara, kita bersyukur ya sekali lagi bahwa kita akan tahu diberkati oleh Tuhan yang luar biasa. Sekalipun ini masa pandemi, bahwa Tuhan itu tak akan kurang panjang untuk menolong kita. Amin. Kita mau katakan bahwa aku mau diberkati. Aku mau diberkati Engkau Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Amin.
bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Alasannya tinggalkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, Anugerahmu Bapa. dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku yang luar biasa. Yeay. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku, Tuhan bagiku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Percaya saja bahwa kita akan tahu diberkati oleh Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini, mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk Tuhan. Firman-Nya sungguh luar biasa. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita setiap hari. Dan Tuhan Yesus itu Tuhan yang tidak hanya sekedar Dia seperti kita, tidak peduli, tapi Dia akan sangat-sangat peduli. Bahkan Dia akan lebih tahu dulu ketika kita punya perasaan sesuatu kesedihan di dalam hati kita. Mungkin orang lain tidak tahu, mungkin orang lain tidak mengerti, tapi Tuhan mengerti. Hari ini mari kita siapkan, biarlah hari ini Tuhan berbicara segala sesuatunya tentang apa yang ingin Tuhan harapkan di dalam hidup kita pada saat-saat ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Amin. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, amin. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Amin. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, amin. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Shalom, selamat pagi jemaat yang Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Di minggu hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 10. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita tundukkan kepala, kita mohon Roh Kudus untuk membimbing kita di dalam memahami firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, di hari Minggu-Mu yang kudus ini, kami mau datang untuk bersyukur ya Tuhan, atas semua anugerah pemberian-Mu, kasih dan setia-Mu, yang sudah menuntun kami sepanjang minggu yang berlalu. Di tengah-tengah sukacita kami pada minggu ini, kami mau tunduk sujud. Kiranya Tuhan mau hadir bersama dengan kami dalam firman, menuntun kami
Roh Kudus-Mu membimbing kami, sehingga kami mengerti apa maksud Tuhan di dalam firman yang kami baca dan akan kami renungkan ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang senantiasa mengurapi kami, sehingga firman ini boleh menjadi sukacita bagi kami, pedoman bagi kami, terang bagi langkah kaki kami, sehingga kami boleh hidup dalam kasih dan setia Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, jemaat yang terkasih, mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 35. Kita akan membaca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang akan menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian firman Tuhan bagi kita. Terpujilah Tuhan Allah kita dalam Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, jemaat yang pada hari ini kita beribadah dari rumah kita masing-masing, jemaat yang saya sapa dengan kasih setia Yesus Kristus. Tema ibadah kita pada minggu ini, tema khotbah adalah tetap fokus dan raih kemenangan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tentu kita pernah mendengar seseorang mengatakan fokus. Nah, kata ini seringkali diteriakkan oleh seorang pelatih di pinggir lapangan ketika dia melihat atletnya sedang kehilangan konsentrasi saat bertanding. Pertandingan apapun pasti ada pelatihnya di samping, dan pelatihnya ini akan selalu mengatakan fokus. Jika seorang atlet bertanding dengan konsentrasi yang tinggi dan tetap fokus, tidak akan mudah bagi lawannya untuk mengalahkannya. Dan sebaliknya, jika atlet ini kehilangan konsentrasinya ketika dia bertanding, kehilangan fokusnya, maka hasilnya akan mengecewakan. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang terkasih, berfokus artinya mata kita tertuju pada tujuan dan sasaran. Coba kita perhatikan, ada sebuah percobaan
tentang sinar matahari yang dipantulkan di sebuah lensa pembesar dan kemudian diarahkan pada jerami-jerami kering di titik tertentu. Dan kita akan lihat bahwa ketika matahari itu difokuskan pada jerami ini, pada suatu saat, satu titik tertentu, matahari bisa membakar jerami kering, bisa mengakibatkan kebakaran. Itulah gambaran kekuatan dari sebuah fokus. Fokus ini penting agar kita juga tetap berada di jalur yang benar untuk menuju pada sasaran yang kita tuju. Kita lihat bangsa Israel, jika saja mereka tetap fokus pada Tuhan sebagai satu-satunya Allah, maka bangsa itu tidak akan pernah mengalami peristiwa-peristiwa tragis seperti yang mereka alami selama ini. Saudara-saudara, coba kita perhatikan. Sepanjang sejarah bangsa Israel, berapa kali, berapa banyak mereka jatuh bangun karena mereka tidak fokus lagi kepada Tuhan, karena mereka beralih kepada Allah-Allah lain. Mereka menjadi budak di Mesir. Dalam perjalanan keluar dari Mesir, Tuhan sudah memberikan anugerah, tapi mereka tetap saja kehilangan fokus mereka kepada Tuhan dan kembali kepada ilah-ilah mereka. Dan ketika mereka keluar dari Mesir, mereka masuk ke tanah Kanaan, berapa kali mereka jatuh dan tidak fokus kepada Tuhan. Berulang-ulang kali. Sehingga bangsa Israel seringkali mendapatkan julukan bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang bebal, bangsa yang dablek. Dari sini kita bisa lihat, kita akan berpikir bahwa memang bangsa Israel itu adalah bangsa yang benar-benar bebal karena mereka seringkali tidak fokus, seringkali kehilangan fokus, dan yang paling menyedihkan adalah mereka tidak tahu bersyukur. Mereka lupa bagaimana cara Tuhan Allah menyelamatkan mereka, sehingga mereka lupa caranya bersyukur kepada Tuhan atas semua anugerah yang Tuhan berikan bagi mereka. Nah, saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, karena gagal fokus inilah Israel, atau dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, Yehuda, mereka mengalami peristiwa besar dari umat Allah, umat pilihan Allah. Mereka menjadi orang yang terbuang. Mereka menjadi tawanan di Asyur. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita betapa sengsaranya bangsa itu ketika mereka diangkut ke pembuangan. Dalam hal ini, bangsa Yehuda, mereka diangkut ke Asyur dan menjadi tawanan bangsa Asyur. Keadaan seperti ini, kehidupan bangsa Israel digambarkan oleh Yesaya sebagai padang gurun yang kering. Artinya tidak ada air di sana, kering kerontang. Artinya tidak ada kehidupan di sana. Mereka mengalami apa yang dinamakan seperti orang-orang yang sudah mati tetapi masih berdiri dengan tegak. Tidak ada kehidupan. Tangan mereka lemah lesu. Artinya mereka tidak mampu melakukan apa-apa. Lutut mereka goyah. Mereka tidak lagi mampu berdiri. Mereka tidak lagi mampu bangkit saking beratnya pergumulan yang mereka hadapi. Mereka tidak bisa lagi merasakan betapa besar indahnya kasih karunia yang Tuhan berikan. Nah, dalam situasi seperti ini, dalam kondisi seperti ini, anak muda sekarang bilang, siapa yang mau help? Siapa yang mau menolong mereka? Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam keadaan putus asa yang demikian, Yesaya datang. Yesaya bilang ke umat, kalian tidak perlu meminta pertolongan ke Mesir, apalagi meminta belas kasihan Asyur. Tetapi mari kembali kepada Allah. Mari kembali fokuskan segala sesuatunya
kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu menolong, hanya Tuhan yang mampu help. Hanya Tuhan yang mampu membuat padang gurun yang kering akan bergirang, bersorak-sorai dan berbunga. Hanya Tuhan yang bisa membuat tangan yang lemah lesu itu menjadi kembali kuat. Hanya Tuhan yang mampu membuat lutut yang goyah menjadi kembali teguh. Hanya Tuhan yang mampu menguatkan hati dan menghilangkan ketakutan-ketakutan yang dialami oleh jemaat, oleh bangsa Israel. Hanya Tuhan yang mampu membuat mata yang buta untuk melihat, mata mereka yang tertutup dengan kedosaan mereka mampu melihat karya sukacita, mampu melihat karya agung besar yang Tuhan lakukan. Hanya Tuhan yang mampu membuat orang yang bisu, yang dulunya tidak bisa berkata-kata, yang dulunya tidak mampu memuji Tuhan, yang dulunya tidak mampu bersaksi tentang Tuhan, mereka sekarang bisa bersorak-sorai. Hanya Tuhan yang bisa membuat orang yang lumpuh melompat. Hanya Tuhan yang mampu membuat tanah yang gersang menjadi subur. Hanya Tuhan yang mampu membuat singa, binatang-binatang buas yang biasanya saling memangsa bisa tinggal bersama. Hanya Tuhan yang mampu menciptakan suasana yang aman, tentram, dan damai sejahtera. Dan hanya Tuhan yang mampu membuat umat Allah bisa hidup berdampingan dengan damai. Tetapi semua ini, semua yang Yesaya katakan tadi hanya bisa mereka dapatkan, hanya bisa mereka rasakan, hanya bisa mereka nikmati jika mereka kembali kepada Allah, kembali fokus kepada Allah. Yesaya mengatakan bahwa semua itu adalah untuk memberi pemahaman kepada mereka bahwa keselamatan dan kebahagiaan tidak akan mereka dapat dengan kemampuan dan usaha mereka, ataupun pertolongan dari bangsa-bangsa lain. Hanya oleh karena kasih dan kemurahan Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau dipikir-pikir, situasi kita sekarang ini kira-kira hampir sama dengan situasi yang dialami oleh umat Allah, bangsa Yehuda pada masa itu. Nah, kalau Yehuda pada masa itu mereka ditawan oleh Asyur, kita sedang ditawan oleh apa yang masyarakat sekarang bilang, kita sedang ditawan oleh COVID-19. Sudah hampir 20 bulan, hampir 2 tahun kita mengalami situasi yang seperti ini. Pandemi yang membuat kita seperti merasa seolah-olah kita sedang ditawan oleh sebuah musuh yang besar. Virus ini telah menjangkiti puluhan ribu. Bahkan dengan varian baru yang kita hadapi sekarang ini, kita lihat bahwa virus ini semakin ganas. Sehingga kita sendiri, pemerintah sendiri, tenaga kesehatan sendiri tidak bisa memprediksi kapan situasi seperti ini akan berakhir. Kapan situasi seperti ini akan kita lewati bersama. Kapan orang bilang kapan virus ini pergi? Kapan kita boleh kembali keluar rumah dengan bebas tanpa menggunakan masker? Kapan kita boleh beribadah bersama dengan bebas, saling say hi dengan sesama jemaat, saling berjabat tangan, karena kerinduan kita adalah kita boleh saling berinteraksi dengan sesama kita dengan baik. Nah, situasi seperti ini membuat kita, perasaan kita seperti kita sedang ditawan oleh sesuatu. Kita sedang ditawan oleh ketakutan-ketakutan yang kita miliki. Bagaimana kalau saya terpapar? Bagaimana kalau keluarga saya terpapar? Bagaimana kalau saya kehilangan anggota keluarga saya? Dan ketakutan-ketakutan seperti ini, kita batuk sedikit,
bersin sedikit, apalagi mulai meriang, apalagi baru tidak bisa mencium bau, kita sudah menjadi parno. Kita sudah memikirkan hal-hal yang tidak-tidak. Kita sudah saling mencurigai orang lain. Kita tidak mau lagi berhadapan dengan orang lain. Jangan-jangan nanti dia menjangkiti saya. Ada banyak ketakutan, ada banyak hal yang kita rasakan sekarang ini. Situasi seperti ini membuat posisi kita kira-kira ya mirip-miriplah dengan bangsa Israel pada waktu itu. Ada banyak orang yang mengalami rasa putus asa, hilang harapan, lemah, lesu, seolah-olah padang belantara yang ada di depan kita. Seolah-olah lutut ini lemas, tapi memang benar. Ketika kita mengalami, saya sudah mengalami, karena saya sudah orang bilang alumni COVID. Saya sudah mengalami ketika saya menghadapi ini, makan tidak enak, tubuh ini tangan merasa lemah, letih, lesu, kaki juga tidak kuat berdiri, cuma jalan dari dapur sampai depan sudah capek. Dan kita mengalami kelemahan-kelemahan seperti yang dikatakan oleh Yesaya tadi. Nah, segala macam vitamin sudah kita minum, segala macam obat-obatan sudah kita konsumsi, tetapi segala sesuatu itu membutuhkan proses yang tidak sedikit, proses yang panjang. Itu sebabnya firman Tuhan ini mau mengingatkan kita, kalaupun kita harus melewati padang gurun COVID-19 ini dengan berbagai kesukarannya, dengan berbagai masalahnya, dengan berbagai pergumulannya, Yesaya mau menguatkan kita. Yesaya bilang jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan kehilangan fokus kita pada janji dan kesetiaan Tuhan. Tetapi berhentilah mengeluh. Berhentilah bersungut-sungut dan menjadi tawar hati. Saya ada sebuah ilustrasi yang diceritakan mungkin sudah berkali-kali. Mungkin sudah Bapak Ibu dengar. Bapak Ibu, mari kita angkat kepalan tangan. Dan kita lihat kepalan tangan kita. Besar mana kepalan tangan yang kita angkat ini dengan bulan ketika malam hari di atas sana. Coba kita perhatikan. Dan bulan, kita lihat kepalan tangan kita. Besar mana kepalan tangan kita ataukah bulan? Bisa juga kita akan menjawab bulan yang lebih besar. Mungkin ada juga yang akan menjawab kepalan tanganku yang lebih besar. Semua itu bisa, semua itu benar. Karena jawaban kita akan tergantung kita fokusnya di mana. Ketika kita fokus di tangan, maka kita akan melihat kepalan tangan kita lebih besar. Dan ketika kita fokus di bulan, maka kita akan mengatakan bahwa bulan yang lebih besar. Nah, coba kita andaikan. Andaikan tangan ini adalah masalah dan pergumulan kita, dan bulan adalah Tuhan. Nah, ketika kita fokus di masalah dan pergumulan kita, maka kita akan melihat bahwa oh Tuhan, sungguh masalahku ini lebih besar, Engkau di mana? Tetapi ketika kita fokus kepada bulan yang adalah Tuhan itu, maka kita akan mengatakan masalahku kecil dan Tuhan sungguh besar. Nah, inilah yang Yesaya mau katakan kepada kita. Mari kembali kita fokus kepada Tuhan. Kita akan senantiasa menghadapi semua masalah ini, semua situasi ini dengan hati yang kuat, tidak ada ketakutan. Kita akan menghadapi segala sesuatu ini dengan lutut yang teguh, sehingga kita bisa berdiri dan mengatakan, Tuhanku adalah Tuhan yang besar. Tuhanku adalah Tuhan yang maha kuasa. Dialah pemilik kehidupanku. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Kita adalah milik Tuhan. Ketika kita sudah mengambil bagian di dalam tubuh dan darah Kristus yang kita simbolkan sebagai roti dan anggur yang akan kita lakukan bersama-sama di dalam perjamuan kudus ini, berarti kita sudah menjadi milik Tuhan. Kita sudah menjadi bagian persekutuan dengan Tuhan. Dan kenapa kita tidak meletakkan segala sesuatu yang kita rasakan, suka, senang, sedih kita ke dalam tangan Tuhan yang kuat, yang besar? Nabi Yesaya mau mengingatkan kita, tubuh dan darah Kristus itu adalah kekuatan bagi kita, kekuatan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita kembali kepada kasih karunia Tuhan. Kita fokuskan pikiran kita hanya kepada Tuhan, dan disitulah kita akan meraih kemenangan kita. Kita akan menang dari setiap peperangan yang kita lakukan, melawan apapun itu, melawan COVID, melawan musuh-musuh yang selalu merongrong kita, dan kita akan berdiri teguh di sini, di tempat ini, dan di sini kita bisa mengatakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati jemaat, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang terkasih, kita berdoa. Engkau Allah yang besar ya Bapa. Engkau Allah yang selalu kami lihat, kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena firman ini memberi kami kekuatan, memberi kami kemampuan untuk kembali fokus kepada Allah, kembali fokus kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami. Engkau yang selalu berperkara dalam kehidupan kami, biarlah Engkau yang senantiasa tinggal, bekerja, Engkau yang akan menuntun kami. Engkaulah Ebenezer kami, karena Engkaulah batu perlindungan bagi kami. Kami senantiasa berlindung kepadamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu kepada jemaat. Terima kasih berkat kasih setia-Mu sehingga kami walaupun secara daring kami boleh beribadah di minggu hari ini. Kami bersyukur, kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan dan kasih setia-Mu Bapa. Biarlah Engkau mau menuntun kami satu persatu, pribadi lepas pribadi, memberkati keluarga-keluarga kami, memberkati mereka yang sementara bergumul karena mengalami situasi yang tidak mengenakan, mereka yang terpapar COVID-19, mereka yang sementara mengalami isolasi mandiri di rumah-rumah mereka sendiri, ataupun di rumah-rumah singgah sehat, di rumah sakit, kiranya Tuhan, tangan-Mu yang kuat akan membuat mereka menjadi lebih kuat juga untuk menghadapi segala sesuatunya dengan syukur dan kembali fokus kepada Tuhan. Berkati para tenaga kesehatan juga yang senantiasa memberi hati, memberi diri mereka untuk pelayanan dan kesaksian ini. Kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Demikian juga dengan pemerintah kami. Biarlah Tuhan selalu ada bekerja bersama dengan pemerintah kami, sehingga kami bisa bersinergi, kami bisa saling gotong royong untuk membantu demi negara kami ini bisa kembali pulih. Tuhan memulihkan kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan ada bagi kami sampai saat ini dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan untuk perjumpaan ini, karena kami percaya Tuhan, walaupun kami tidak saling bertatap muka, tidak saling berkata hai dan hello, tetapi kami selalu saling merangkul di dalam doa-doa kami. Kami akan saling mendoakan. Kami bersyukur karena kami boleh ada di tempat ini untuk kebaktian di minggu hari ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, berkatilah kami dengan kuasa kasih-Mu, dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh berkarya
di dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah syukur kami Bapa. Inilah doa kami bawa di dalam terang kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, marilah kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Kita akan mengenang kembali akan kasih Kristus kepada kita yang telah menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita, supaya kita dilayakkan menjadi anak-anaknya dan kita ditebus dari dosa-dosa kita untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam kerajaan surga. Untuk itu marilah kita akan mohon pengampunan kepada Tuhan. Karena kita belum sempurna, kita masih bisa berbuat dosa. Oleh sebab itu mari kita bereskan dosa-dosa yang mungkin masih belum kita bereskan. Mohon pengampunan daripada Tuhan, sehingga kita boleh dilayakkan untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus-Nya. Dan kita boleh menerima berkat persekutuan dengan Dia dan bukan kutuk. Untuk itu, marilah kita akan mempersiapkan roti dan anggur ini di depan dada kita, dan sambil kita datang kepada Tuhan menyanyikan sebuah lagu, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita akan bersama-sama datang di dalam doa kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga yang kekal, saat ini kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal datang ke dunia ini, menjadi manusia, dan mati di atas kayu salib, untuk menebus dosa-dosa kami manusia ya Tuhan, sehingga kami boleh diampuni segala dosa-dosa kami, dan kami boleh disucikan dari segala kejahatan kami, dan kami boleh dilayakkan untuk menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Engkau layakkan kami untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini, sehingga dengan makan dan minum perjamuan kudus ini, kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan, yaitu persekutuan dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami boleh menerima berkat dan bukan kutuk. Oleh sebab itu, saat ini kami siapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus-Mu. Mari kita akan bersama-sama untuk
mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk kita aminkan. Setelah itu kita akan makan dan minum bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang kita akan angkat cawan anggur lebih tinggi dari kepala kita, dan kita akan dengarkan kembali akan firman Tuhan untuk kita aminkan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur bersama-sama adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Beribu-ribu syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk berkat perjamuan kudus-Mu yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan, dan berkat-berkat yang lain mengikuti dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami boleh diubahkan dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru, dan kami boleh menjadi semakin seperti Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kami naikkan puji syukur kami, dan kami akan belajar untuk membalas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan segala ucapan syukur ini hanya di dalam nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Warta Sepekan GBI Ora et Labora Busuling Salatiga. Selama PPKM dan ibadah online masih dilakukan, persembahan ucapan syukur, perpuluhan, dan pembangunan dapat disalurkan melalui rekening BRI atas nama GBI Ora et Labora Salatiga, atau rekening BCA atas nama Dias Bagus Satiawan, atau bisa diserahkan kepada gereja pada jam kerja PPA secara individual atau kolektif melalui Gembala Sel. Laporan kas pembangunan sampai dengan tanggal 30 Juli 2021 sebesar Rp1.148.200. Mari tetap bersemangat memberi yang terbaik untuk kas pembangunan, untuk kebutuhan pengurusan bea balik nama dan administrasi kepemilikan tanah di sebelah gereja. Selamat berulang tahun kepada Saudari Anne Trias Paraswati 1 Agustus, Saudari Kristiana Muryani 1 Agustus, Saudara Yosep Sarijan 3 Agustus, Saudari Lydia Anita Ekowati 5 Agustus. Bagi jemaat yang ingin mengikuti vaksin melalui jalur BKGS gelombang ketiga, silakan mendaftar melalui Bapak Pramudiono di WhatsApp 0821 3894 9866 dengan mengisi data lengkap nama, alamat, nik, nomor HP, dan usia. Selalu menghimbau untuk kita semua agar menaati protokol kesehatan dimanapun kita berada dengan selalu menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas,
Apabila ada didapati jemaat yang harus isolasi mandiri karena terpapar COVID-19 atau karena pernah kontak erat dengan penderita COVID-19, mohon gembala sel atau jemaat di sekitarnya untuk memberikan info kepada gereja melalui Bapak Pramudiono agar dapat diberikan bantuan. Demikian warta sepekan GPI Ora et Labora Busuling Salatiga. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan bersama-sama untuk menutup di dalam doa syukur dan doa berkat. Mari kita berdoa. Kami menaikkan puji syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami lewat ibadah online saat ini. Kami percaya bahwa Engkau telah memberkati kami semuanya, baik lewat firman-Mu, lewat puji-pujian yang kami naikkan, dan juga lewat perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Dan kiranya juga berkat-berkat yang kami terima ini boleh menjadi berkat bagi keluarga kami masing-masing dan bagi orang-orang yang di sekitar kami ini Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan teristimewa di saat-saat pandemi COVID ini. Kami berdoa, mungkin ada di antara jemaat-Mu ya Tuhan, ada yang sakit. Kiranya Tuhan Kau melawat mereka dan Tuhan akan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga mereka boleh kembali sehat dan boleh bersama-sama untuk menikmati persekutuan ibadah. Dan kami berdoa juga buat anak-anak-Mu yang mungkin saat ini menghadapi problem dan permasalahan ekonomi dan permasalahan-permasalahan yang lain. Tuhan akan melepaskan dari segala masalah-masalah mereka ya Tuhan. Dan kami berdoa juga ya Tuhan bagi mereka yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan Engkau akan limpahkan berkat-berkat-Mu ya Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi keluarga dan bagi banyak orang. Dan pada saat ini juga secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, untuk Ibu Medi Palit ya Tuhan, yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semuanya ya Tuhan. Biarlah Engkau akan limpahkan berkat-Mu ya Tuhan bagi keluarga Ibu Medi Palit. Engkau akan juga memakai Ibu Medi Palit Tuhan menjadi alat-Mu yang lebih lagi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupannya ya Tuhan. Dan Bapa Surgawi, kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini, yang saat ini Tuhan sedang terpuruk karena COVID ya Tuhan 19. Dan supaya Tuhan Kau akan tolong Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden bersama-sama jajarannya, supaya dapat menanggulangi Tuhan akan pandemi COVID ini ya Bapak. Biarlah Tuhan obat untuk COVID segera ditemukan ya Bapak. Dan juga supaya seluruh rakyat Indonesia boleh segera menerima vaksin, sehingga boleh terlepas dari pandemi COVID ini ya Tuhan. Dan Tuhan akan pulihkan ekonomi Indonesia ini, sehingga seluruh masyarakat Indonesia boleh pulih kembali seperti sedia kala ya Tuhan. Dan secara khusus juga kami berdoa Tuhan untuk kota kami Salatiga. Biarlah Engkau memberkati ya Bapak, untuk Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan juga DPRD Tuhan, supaya dapat bekerja bersama-sama seluruh masyarakat untuk menanggulangi juga penularan COVID-19 ini, sehingga kota Salatiga boleh segera terlepas dari COVID-19 ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau memberkati seluruh rakyat Indonesia dan khususnya juga kota Salatiga ini. Dan Tuhan, kami menyerahkan selanjutnya seluruh kehidupan kami, seluruh sidang jemaat-Mu ini Tuhan, sepanjang minggu ini, supaya kami boleh tetap merasakan hadirat Tuhan, dan selalu kami merindukan akan Engkau Tuhan,
di dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Terima kasih, kami naikkan segala puji syukur kami ini dan doa kami ini di dalam nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan angkat tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah dengan berkat rahmat yang daripada Allah Bapa kita, kasih dan karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus-Nya saat ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kita sekalian untuk tinggal bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan sorga yang kekal, di dalam nama di atas segala nama, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami satu-satunya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dan selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Haleluya, Tuhan berkati. Amin.